Halo, selamat datang kembali di channel Banyak Bahas. Dan di video kali ini gue akan membahas satu pertanyaan dan satu statement dari subscriber, dari viewers yang udah berkomentar. Tapi sebelum itu gue minta banget kepada abang dan akang teteh semuanya 30 detik bahwa gue ingin ngasih tahu kalau Banyak Bahas sekarang punya merchandise. Ini merchandise-nya sekaligus brand gue secara pribadi, namanya Stay Survive, yang inspirasinya bersumber dari proses total berhenti judi. Makanya desainnya ada logo perkalian dalam slot, dan di sini ada logo ibu menggendong anaknya. Sebagai simbol bahwa ketika kita berjudi, dalam bentuk apapun, mau itu poker karena ini dalam bentuk kartu, mau itu slot atau apapun, kita sedang mempertaruhkan keluarga kita. Makanya di channel Banyak Bahas fokus mengulas soal total berhenti judi. Dan buat abang dan akang teteh semuanya yang mampir ke sini, itu udah jalan yang benar. Dan kalau misalkan abang dan akang teteh tertarik dengan desain serta nilai-nilai yang ada di dalam baju ini, abang dan akang teteh semuanya bisa cek link di deskripsi. Thank you. So, kita langsung aja ke pertanyaannya. Kenapa ya pemerintah susah banget memberantas judi online ini? Makin banyak korban karena judol. Dan ada satu statementnya, ini dia. Pemerintah kalau nggak turun tangan, nggak akan ada habisnya untuk pemain selanjutnya yang akan datang. Lalu, dari satu pertanyaan dan satu statement ini, poinnya adalah soal pemerintah, soal aparat penegak hukum sebenarnya, tentang pemberantasan judi online ini. Di video-video sebelumnya udah jauh banget, gue sempat bahas dan kali ini gue angkat lagi bahwa sebenarnya urusan pemberantasan judi online ini sudah ada undang-undangnya. Bahkan sudah ada 2 undang-undang yang membahas tentang perjudian. Yang pertama ada di Undang-Undang Penertiban Perjudian. Dan yang kedua ada di Undang-Undang ITE. Dan semuanya jelas dari mulai pemain, bandar, pengiklan, staf-staf, atau siapapun yang bekerja dalam lingkaran perjudian, itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang ITE. Bahkan kasus yang lagi rame di skena game online, di skena Mobile Legends, ada perdebatan soal penerimaan uang dari bandar slot. Itu pun sama, ketika lo misalkan menjustifikasi sesuatu, menguatkan sesuatu, apalagi menguatkan hal-hal yang berbau promosi judi online, lu sebenarnya bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE. Jadi sebenarnya dari dulu pemerintah itu udah punya aturannya, yang sekarang pastinya undang-undang itu ditegakkan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Kalau misalkan lu apes, lu ketahuan lagi main slot di pinggir jalan misalkan, apalagi mabar main slot, lalu ada polisi, dan polisi ini pintar serta tahu bahwa ada undang-undang untuk penertiban perjudian dan undang-undang ITE, maka sebenarnya lo bisa ditangkap. Dan sebenarnya udah banyak banget berita penggerebekan markas judi, penggerebekan ibu-ibu yang lagi mabar judi, penggerebekan orang-orang yang lagi mabar slot. Itu semua jelas, itu semua adalah tindakan penertiban perjudian yang jelas-jelas ada hukumnya di kita. Karena jelas di kita perjudian itu dilarang, dari mulai penyebarannya, pengiklanannya, apalagi lo maininnya. Ngomongin soal negara, ngomongin soal ada atau tidaknya aturan tentang perjudian ini, dan jawabannya ada. Tapi memang kritiknya adalah sejauh mana pemerintah mau serius memberantas perjudian ini. Baik mereka seorang pengiklan, atau seorang pemain, atau seorang bandar, atau seorang pekerja di lingkaran perjudian. Yang tentunya itu semua harus ditertibkan. Untuk hukuman dan lain-lainnya, biarkan nanti urusan penyidikan. So, dari satu pertanyaan dan satu statement ini, gue harap abang dan akang teteh semua yang belum tahu bahwa perjudian itu ada aturannya, ada undang-undangnya, jadi tahu. Dan untuk abang dan akang teteh yang udah tahu, jadi lebih aware lagi, jadi lebih sadar lagi, jadi lebih kuat lagi untuk proses total berhenti judi. Apalagi kalau misalkan di antara yang nonton video ini masih kekeh main judi online, baik dalam bentuk apapun, slot, poker, atau apapun, atau bahkan judi darat, sabung ayam lah, atau apapun yang diperjudikan, seharusnya lo udah harus khawatir. Seharusnya di dalam benak lo harus takut. Lo harus lihat bahwa di belakang lo ada orang-orang yang percaya sama lo. Di belakang lo ada keluarga yang nungguin lo. Di belakang lo ada anak dan istri lo seperti gambar baju ini. Yang dimana kalau misalkan lo memaksa diri untuk terus-menerus bermain judi online, itu akan mengorbankan mereka semua tanpa lo sadari. Itulah kenapa brand Stay Survive mengangkat tema ini. Desain ini, temanya namanya adalah series mother atau series ibu. Karena gue yakin gak ada orang yang gak emosional ngomongin soal ibu. Gak ada yang gak emosional ngomongin soal anak, ngomongin soal istri, ngomongin soal keluarga. Kita semua punya. Dan kesimpulan di video kali ini gue ingin sampaikan bahwa kita sebagai masyarakat juga bisa turut serta dalam menertibkan perjudian. Gue dengan cara gue membuat konten,
atau bahkan di tempat abang dan akang teteh masing-masing bisa melakukan penertiban perjudian, bisa melakukan penyuluhan kecil-kecilan, bisa ngajak orang yang masih main judi untuk bisa berhenti. Ketika mereka menolak, ya nggak apa-apa. Tapi minimal kita melakukan ajakan biar mereka berhenti. Makanya kalau misalkan abang dan akang teteh semua males untuk kena omongan dari teman karena udah berhenti judi, atau nggak mau diceramahin, atau nggak mau dimarahin balik gara-gara ngajak orang untuk berhenti judi, kasih aja video ini, kasihin ke mereka, suruh mereka tonton aja satu video. Biar alam bawah sadar dan pikiran mereka ke-trigger oleh omongan gua, oleh omongan yang ada di video-video gua, baik yang baru maupun yang lama. Syukur-syukurnya mudah-mudahan mereka bisa segera total berhenti judi. Dan untuk abang-abang yang lagi proses total berhenti judi baru 1 minggu, 1 bulan, atau berjalan beberapa bulan, tetap bertahan, tetaplah yakin bahwa jalan untuk berhenti adalah jalan yang sangat baik. Kehancuran ekonomi yang kita rasakan sebelumnya memang gak mudah untuk dipulihkan, tapi kalau misalkan kita berusaha pulih dengan cara main judi lagi, jawabannya abang dan akang teteh semua pasti udah tahu. Dan segitu aja yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak untuk abang yang udah bertanya dan memberikan statement. Kalau abang dan akang teteh lainnya mau ngasih pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar, mau di video ini atau di video short, tulis aja. Mudah-mudahan gue bisa notice dan gue bisa menjawab itu. So thank you untuk abang dan akang teteh semua yang udah nonton sampai akhir. Gue Fauzi pamit undur diri. See ya.